Kades, saya panggil Pak Kades ya. Kades. Biar lebih akrab. Mas Kades. Mungkin saya tanya pertama, mungkin bisa nggak Mas mengenalkan diri lah kali ya. Mengenalkan siapa sih seorang Mas Sarto kalian? Iya, selamat malam. Ya, Ya, saya rasa kalau warga pedalaman itu sudah familiar. Saya itu PNS. hmm, Awalnya datang di Tayan pada tahun 2000. hmm, Jadi eh, waktu itu bekerja di kehutanan, dinas kehutanan, kemudian eh, kantor kehutanan itu kena gusur jembatan. Nah, daripada saya harus pindah ke Sanggau, ya mencalonkan diri jadi kades. Oh, Awalnya, berarti awal dasar mau jadi Kades gitu. iya motivasinya daripada saya jauh-jauh kerja kan saya pikir bekerja bisa di mana aja Oh, dan pengen dekat keluarga, oh, yang pasti kan kalau di Tayan dekat dengan anak istri ya. dekat dengan anak istri, hemat. Hmm, Hemat hmm. kuncinya itu. Karena kalau di Sanggau dia lebih aja harus beli ini. Kalau Kalau di mau sini, PP berapa jam? ya boros, harus ngontrak rumah. Hmm, oh. Lalu gini, Mas Mas Kadis ini udah berapa periode? Ini periode kedua. Dua. Periode pertama itu dimulai tahun 2012, berakhir 2018, Hmm. kemudian terpilih lagi. Ini periode yang kedua, tahun yang keempat. Berarti bentar lagi udah habis nih masa jabatan. 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun lagi. Ada niat nggak Ki, nyambung untuk yang ketiga? Nah, kalau mau nyambung yang ketiga itu, saya pikir demokrasi harus tetap dihidupkan. Hmm. Jadi tidak baik jika seseorang itu bekerja, apalagi mengelola anggaran, menjadi pemimpin itu terlalu lama. Hmm. Satu, beri kesempatan dong yang Hmm. lain, gitu kan? Karena eh, kita beranjak menua, Hmm. pemikirannya juga mungkin kalah dengan new mind. Kita harus legowo bahwa dan kalau saya pribadi meyakini anak-anak muda itu pasti punya pemikiran dan lompatan-lompatan lebih maju. Jadi saya mencukupkan. Tapi misal gini, ini warga ini pengen Mas Kadis naik lagi. Apakah mau calonkan lagi atau enggak? Kalau mencalonkan, saya pikir eh, kalau untuk hari ini saya bilang tidak. Saya tetap berharap new mind. Nah, anak-anak muda dengan pendidikan yang lebih baik, dengan energi yang lebih muda, lebih kuat, pasti hasilnya lebih keren. Yakin, yakin. Oke, ini udah berjalan 2 periode ini. Mungkin ada senang, ada duka. Hal yang paling lucu, paling gila, paling heboh waktu jadi Kades tapi ya. Yang paling lucu dulu lah. Kalau yang nggak ada yang lucu sebenarnya, atau malah semuanya lucu. Jadi kan nggak ada sekolah jadi kades. Nah, sekolah jadi kades itu nggak ada. Jadi ya semua berjalan aja. Kemudian kalau menemui hal-hal persoalan-persoalan di masyarakat, memang kita harus pinter semuanya sih sebenarnya. Pinter-pinter banget enggak, tapi mesti tahu prinsip-prinsipnya. Karena di lingkungan kita, di desa kita itu, sebenarnya mau mengadu kemana-mana jauh. Misalnya persoalan tenaga kerja, mau ngadu ke dinas tenaga kerja jauh. Akhirnya yang paling dekat desa. Jadi apa-apa itu ke desa. Jadi kalau ada orang bilang pekerjaan kepala desa itu mengurusi dari lahir sampai mati, itu nggak cukup. Karena setelah mati kita mesti ngurusin harta warisannya. Bahkan setelah mati pun masih ada yang harus kita urusin, harta warisannya. Nah, malah ada adik-adik yang iya. Kemudian kalau yang paling menggembirakan itu ya, alhamdulillah sejauh ini kami tidak pernah berurusan dengan aparat hukum itu. Artinya baik-baik saja.
Mungkin yang nonton mau nanya nih, profil desa nih gimana? Profil desa, mungkin nama kita kan Desa Pedalaman. Oh iya. Kok bisa jadi namanya Desa Pedalaman, tapi tempatnya enggak di pedalaman? Nah, jadi kalau nama desa pedalaman itu ada baiknya. Jadi kalau kita terlambat rapat di provinsi, terlambat itu, ya kan bisa alasannya kita kan dari pedalaman gitu kan. Nah, banyak lingkungan dan kemudian dulu ada program-program itu khusus untuk desa tertinggal. Dan kita diasumsikan itu jauh sekali. Padahal enggak. Jadi sebenarnya nama desa pedalaman itu kita ini berada di dalam lingkungan keraton. Orang kalau lazimnya di tempat lain itu kan kampung dalam lingkungan. Nah, kita ini punya kebiasaan unik di akulturasi bahasa. Jadi orang sebenarnya pedalaman, tapi harusnya kampung dalam keraton. Jadi kalau bahasa Thailandnya kampung dalam keraton. Bukan tinggalnya di pedalaman. Termasuk ya tergantung ukurannya kan bagi orang Pontianak barangkali ya kita memang pedalaman. Tapi kalau bagi orang Tayan kita berada di pusat ibu kota kecamatan. Kalau untuk program unggulan desa nih Pak Kades, kira-kira sampai saat ini program yang paling diunggulkan apa? Sebenarnya ini ambisi-ambisi para kepala desa atau cita-cita luhur para kepala desa itu tercermin di visi misi. Tetapi mewujudkan visi misi itu perlu anggaran. Kemudian perlu support sumber daya manusia. Kemudian kita punya beberapa kendala ataupun tantangan. Karena yang pertama, ketika kita punya anggaran dana desa cukup besar, kalau di desa pedalaman itu baik DD maupun ADD itu berkisar 1,5 miliar. Tetapi penggunaannya itu diatur oleh kementerian. Misalnya untuk BLT berapa persen, untuk COVID berapa persen, untuk ketahanan pangan berapa persen. Sementara juga ada kita harus cover untuk rutin kan PKK, Posyandu dan seterusnya. Nah, itu mengakibatkan visi misi, mimpi-mimpi para kepala desa yang dijanjikan ke masyarakat menjadi terkendala. Jadi program apa? Ya, kementerian itu punya program prioritas dan kita harus tunduk. Berarti kita ini udah diarahkan gitu ya? Ya, sebenarnya mengelola dana desa itu tidak sulit karena sudah diarahkan. Persoalannya desa di sana dengan desa di lain tempat itu kan punya fokus yang berbeda harusnya. Tetapi dalam beberapa tahun ini karena ada COVID, karena ada isu tentang rawannya tentang ketahanan pangan, maka kita harus mengikuti program nasional. Jadi sedikit sekali anggaran yang kita bebas berkreasi. Berarti banyaknya masih diatur pemerintah gitu ya? Iya, untuk beberapa tahun ini ada program skala prioritas yang harus dilakukan. Prestasi tertinggi? Ya, kalau prestasi tertinggi saya itu tidak ditangkap aparat penegak hukum. Jadi kalau kita punya segudang piala, segudang penghargaan, tapi kita nggak bertanggung jawab dengan anggaran, tidak berprestasi. Jadi prestasi yang paling hebat, ya tidak ditangkap polisi, tidak ditangkap kejaksaan, itu paling hebat. Ya kan? Jadi aman. Jadi aman. Karena kalau kita hebat di sisi sosial, kita hebat dapat penghargaan ini itu, tetapi kita kemudian tidak bertanggung jawab dengan anggaran, apa artinya itu? Yang pertama kita harus bertanggung jawab dan kita ya beberapa kali audit, alhamdulillah kita aman. Tapi kemarin saya dengar ada pernah sampai ke juara nasional ya? Itu apa tuh? Nah, itu bonus sebenarnya. Jadi itu beberapa kali kita dapat penghargaan itu yang awal-awal itu status desa mandiri. Desa kita sudah berstatus mandiri, kita juga dapat penghargaan dari Pak Gubernur. Kemudian pada tahun 2021 itu kita meraih
kemajuan desa kebudayaan itu tingkat nasional. Kemudian juga yang terbaru yang hari ini itu melalui studio kita di Kedalaman TV itu mengantar pendamping lokal desa menjuarai lomba podcast tentang pengentasan kemiskinan, juara 1 di tingkat provinsi. Kemudian malam ini sedang berbincang dengan Pak Menteri. Oh iya, menunggu hasil untuk bisa naik lagi kali ya? Iya. Ya sebenarnya tujuannya bukan itu sih. Tujuan utamanya itu kemanfaatan. Itu bermanfaat ya sebenarnya. Kalau kembali lagi, kalaupun kita bisa memoles diri menjadi dapat penghargaan, tapi manfaat realnya itu kecil juga kurang manfaat. Jadi lebih baik ada prestasi, ada manfaat. Mantap. Kalau prestasi ada nggak bermanfaat, percuma ya? Cuma. Ini mungkin orang-orang nanya nih yang nonton. Ini kan kita perdana nih podcast ini. Mungkin launching gitu ya, launching podcast. Nah, program pemerintah desa pedalaman, kenapa lalu larinya ke podcast atau pedalaman TV? Kenapa enggak lain? Misalnya bangun jembatan dari tempat ini ke tempat B misalnya. Misalnya bangun jalan yang udah rusak di tempat C misalnya. Kenapa harus podcast? Jadi ini memang sepertinya pemborosan atau apa ya, atau mungkin kurang manfaat. Seperti yang ditanya tadi, harusnya kan bisa anggaran daripada buat kayak gini bisa gunakan untuk membangun apa gitu ya. Tetapi kita harus seimbang nih. Jadi satu, ini eranya, memang saat ini eranya digital. Jadi kalau eranya informasi, jadi kita memang tahun ini kita ditunjuk oleh Kementerian Desa, salah satu desa yang menerima program Smart VE, jadi desa cerdas. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah desa ini dengan digital, dan kita mau mulai. Saat ini hampir semua warga desa pedalaman itu pegang HP, iya, betul. dan pasti punya YouTube. Gitu. Kalau kita menginformasikan sesuatu itu melalui medsos lain misalnya, itu enggak semuanya menikmati, karena informasi itu mungkin akan lebih enak dicerna, lebih mudah dicerna itu kalau ada visualnya, ada audionya, ada teksnya, jadi paket lengkap. Jadi itu sih. Berarti habis ini nanti sekaligus untuk pansos. Nah, ikut-ikutan. Jadi beberapa tokoh itu kan punya channel YouTube, tokoh-tokoh hebat. Nah, kita ikut-ikutan pansos. Tapi habis ini berarti masih berkelanjutan nih podcastnya? Kami merencanakan sih bukan hanya podcast sih sebenarnya. Jadi ini lebih seperti judulnya TV Desa. Pedalaman TV itu sebuah nama yang basisnya platformnya lewat YouTube. Itu kita ada podcast, kemudian juga ada di on the spot. Kita apa yang ada di lapangan, post. Harapannya sih banyak. Jadi kita bisa mempromosikan produk-produk apa yang ada di desa kita, memperkenalkan. Kalau orang Pontianak nih mau mancing, nah sewa perahunya di mana? Gitu. Berarti kan banyak yang perlu dibahas nanti. Mungkin dari sumber daya di desa pedalaman ada apa-apa, mungkin nanti kita bisa podcast orang-orang yang berkompeten di bidangnya mungkin. Apa saja lah. Jadi apa yang menginspirasi, apa yang bermanfaat. Anak-anak nakal yang tobat, ayo sini cerita bagaimana awalnya jadi nakal, bagaimana bisa berbalik arah. Mungkin orang-orang yang sakit udah jadi sehat, mungkin boleh ceritakan yang baik-baik, bukan yang sebaliknya, yang dari awalnya baik jahat kita tidak mau. Jadi yang baik-baik saja. Oke.
Nih yang jadi pertanyaannya gak Pak Kades, sumber dana untuk acara podcast ini dari mana? Sumber dana. Ya, sebenarnya di dana desa itu tersedia rekening bahwa kita bisa memanfaatkan dana desa itu untuk digitalisasi desa. Jadi informasi-informasi, karena kan betapa pentingnya transparansi. Bagaimana mau transparansi kalau dokumen-dokumen itu ada di laci? Nah, tahun ini anggarannya ada berapa? Usulannya apa? Kemudian mau menyuarakan apa? Kaum-kaum ini. Nah, kalau begini kan kita informasikan nanti. Kemudian kalau melulu dokumen, melulu tulisan, orang nggak baca. Orang nggak senang, kayak gitu kan. Lebih interaktif lah. Jadi nanti kalau ada yang mau datang ke sini, mau protes, mau menyampaikan pendapat, mau memberikan ide usulan, langsung bisa di komen, bisa langsung di sini, bisa langsung depan kamera. Nanti kita buat lomba orang yang paling hebat kritiknya. Jadi bukan paling hebat saranya, orang yang paling tajam kritiknya kita kasih penghargaan. Tapi kena bantai nanti Kades juga ya. Iya, kita ditugaskan sejak hari pertama dilantik. Masyarakat boleh membantai saya gitu. Kan karena saya sudah difasilitasi pemerintah. Hari pertama saya dilantik, 5 menit setelah dilantik saya berhak diprotes. Silakan protes, silakan. Tapi yang baik-baik lah. Jadi gini, manfaat mungkin. Kita kan buat podcast ini, buat pedalaman TV kan. Pedalaman go digital. Manfaatnya nanti apa itu ke depan? Yang pertama hiburan. Ya, hiburan kan kita menghibur masyarakat ya. Kemudian informasi. Kemudian ya tadi itu promosi. Kan kita punya banyak produk, tapi kurang promosi. Misalnya ada warga kita punya Bekasam. Tapi kan hanya di lingkup kecil yang tahu bahwa ada produk Bekasam di sini enak banget. Kenapa nggak bawa ke sini, podcastin, kalau mau beli saya di sini, jenisnya ini. Jadi motivasi kita sih ya yang pertama transparansi informasi, memberikan hiburan, mempromosikan produk. Itu sih. Ini kan banyak sebenarnya kan, kalau warga Tayan yang buat kasam misalnya, buat kerupuk kan, itu kan memang tempat dia untuk jualan, untuk apa, memasarkan pasarnya nih yang agak susah. Mungkin kalau ditanya-tanya lewat podcast mungkin bisa dilihat masyarakat luas mungkin kan. Itu gimana? Nah itu, jadi podcast ini hanya sebagian kecil dari pedalaman. Jadi kita juga bisa unboxing produk, kita juga bisa meliput di mana memproduksinya, bagaimana packingnya, gitu. Ya tadi itu karena memang promosi. Kemudian mungkin ada yang mau testimoni bahwa rasanya ini enak, rasanya beda dari tempat lain. Kalau untuk sponsor mungkin ada yang nonton nih kan, mau masukkan barang nih di pedalaman TV, bisa nggak tuh? Kita kan terbuka, jadi kan bersama-sama itu pasti lebih baik. Misalnya ada yang mau kurang bagusannya, atau kursinya masih kurang, kita bantu deh. Saya rasa kita kurang yang nyiru itu loh. Nah, di bahasa itu. Jadi kalaupun kurang besar nyiru, parabola kita ada. Jadi kita siap. Jadi ayolah ngobrol sini kalau mau apa. Berarti kita masih membuka peluang nih untuk para sponsor masuk. Kalau mau bantu pedalaman TV, sangat berharap nih mungkin Pak Eris. Gitu ya? Tidak ada orang yang bisa menolak kebaikan. Itu aja lah. Kalau orang bisa menolak kebaikan, kayak apa ya? Orang mau bantu kok, gitu kan. Ayo sini, gitu. Lalu harapan ke depan untuk podcast ya? Harapan ke depannya gimana? Saya ingin pedalaman TV melalui channel apapun, apakah itu kemudian atau bisa berkembang di apa saja lah ya, media sosial itu,
dimanfaatkan oleh kalangan umum. Jadi anak-anak muda nih yang punya kreasi kesini dong. Jadi bukan pemerintah desa aja yang kemudian menjadi operator. Siapapun Boleh. peminat boleh. Dan kita kan tahun depan itu kita sudah meng-SK-kan ruang komunitas digital. Jadi kita akan serap kader-kader itu, kita dapat bantuan dari pemerintah itu ada anggarannya. Jadi informasinya akan dibantu per tahun itu untuk operasional ruang digital itu 20 juta. Selama 2 tahun, artinya dapatnya 40 juta. Jadi teman-teman itu nanti yang belajar, kemudian dibimbing oleh namanya duta digital, itu nanti harapannya mereka lah yang menjadi operator ini lebih kreatif, lebih ada tim kreatifnya segala. Berarti nanti dibuka memang untuk warga warga pedalaman khususnya ya. Warga pedalaman, harapan kita sih warga pedalaman, tapi kita juga nggak menutup diri loh. Ayolah kalau mau bagi ilmu, mau bagi ini ke sini. Karena kami memang perlu subsidi. Nah, subsidi ilmu pengetahuan. Berarti jangan lupa di subscribe. Ya, subscribe setelah launching. Setelah launching. Kita mau untuk launching. Berarti habis ini mungkin akan banyak orang-orang yang kita bawa di podcast untuk ditanya. Saya rasa kita mau rutin aja lah. Kita punya agenda, misalnya seminggu minimal ada dua narasumber yang menginspirasi atau apa, atau punya produk, atau mau memperkenalkan hal-hal destinasi wisata atau acara apa. Nah mungkin kalau tempat wisata mungkin banyak ditayangkan Pak Aris. Mungkin bisa orang-orang itu jadi narasumber di sini, ya enggak? Ya kita terbuka, artinya di awal-awal mungkin kita masih fokus di lingkup desa pedalaman dulu, tapi kemudian juga kita pastikan bahwa tidak pernah cukup informasi. Jadi kita bisa ke sebelah. Intinya ya untuk kebaikan bersama kita ikut aja. Karena kalau lingkup desa mungkin kan lebih kecil ya, Kak? Lebih kecil untuk promosinya. Kalau kita udah meluas mungkin banyak sumber daya yang bisa kita ambil di situ. Iya. Nah, persoalannya kan karena kita menggunakan dana desa, APBD desa pedalaman, itu utamanya kita dulu. Dan kita memang batasi karena ini anggaran pemerintah, kita berbicara tentang salah partai politik atau yang identitas kita tertutup untuk membicarakannya di pedalaman TV. Berarti kalau mau kampanye nggak boleh sih? Nggak boleh. Gitu. Masa kita pakai anggaran pemerintah untuk kampanye? Kita netral. Kemungkinan kalau nanti ada kepala desa nih yang mau mencalonkan, nanti tiga-tiganya kampanye di sini, boleh atau enggak? Gitu. Nah kalau itu beda. Itu beda tuh. Karena kalau kepala desa itu berkampanye wajib didengarkan supaya kita bisa memilih yang mana yang kita anggap punya potensi cocok. Jadi dan kemudian kepala desa kan nggak punya partai politik. Ya, jadi mereka kegiatannya kegiatan politik, tetapi tidak pakai atribut partai politik. Itu silakan. Tapi itu ide yang luar biasa. Selama ini kan pemilihan kepala desa, mungkin orang nggak tahu. Taunya, oh bapak ini orangnya seperti ini. Ngomongnya kita nggak tahu. Bapak ini ngomongnya gimana? Kan tampilannya gimana? Mungkin kalau ada podcast kita tampilkan satu-satu. Mungkin ada narasumber itu tadi ditanya-tanya, mungkin visi misi, mungkin lebih bagus kali. Pak Kadis. Iya. Nanti ada aturan mainnya kan, ada kepanitiaan nih. Ya, misalnya ada pilkades, ada panitianya. Panitia maunya bagaimana? Karena kan lazimnya misalnya penyampaian visi misi di depan publik. Apa yang mau ngumpulin orang di era digital kan bisa menyampaikan di studio, kemudian dipublis, orang lebih banyak yang mengikuti. Mungkin kalau ada ide gini, mungkin Pak Kadis ini lomba podcast untuk anak-anak muda pedalaman mungkin gimana?
Saya rasa apa saja lah. Hah? Ya, misalnya tadi lomba kritik aja boleh toh. Mungkin bulan ini atau bulan depan atau akhir tahun dievaluasi. Nanti silakan mau kritik atau silakan lomba podcast atau per momen misalnya saya peringatan Hari Kartini, kita cari deh figur paling Kartini di Desa Pedalaman. Misalnya Hari Sumpah Pemuda, siapa sih yang paling tokoh pemuda paling inspiratif? Misalnya ada, saya kan membayangkan gini ya, sebenarnya kita kan nggak kurang sumber daya nih, banyak anak-anak kita yang kuliah di luar, ada yang IP-nya bagus, lulus Kamlo. Itu hanya segelintir orang yang tahu. Jadi, ayolah ke sini ceritakan bagaimana sih bisa mendapatkan beasiswa, bagaimana bisa kuliah dengan baik, dengan IPK sangat memuaskan di perguruan tinggi ternama, atau mungkin ada yang keluar negeri, mesti ceritakan, masa kebaikan ditutupi. banyak kebaikan yang bisa dieksplor mungkin. Banyak. Termasuk tadi itu saya juga berharap misalnya ketika ada misalnya tanda kutip memakai narkoba, kemudian dia sudah bisa menghilangkan itu, ceritakan ke kami bagaimana supaya generasi kita enggak. Jadi kita terbuka, tapi intinya bermanfaat lah. Cerita-cerita yang bermanfaat. Mungkin masih banyak PR lah mungkin yang banyak episode yang masih harus kita jadwalkan nanti. Ya. Berarti habis ini penonton mungkin bisa menunggu episode berikutnya. Seminggu berapa kali? Seminggu merencanakannya 2 kali. Tergantung tim kreatif dan narasumber. Tapi kita juga sekali lagi kita nggak berharap nggak melulu di podcast. Kemudian kita membuka kesempatan yang menjadi host. Jadi Bang Rio udah cakep banget nih, misalnya udah ahli banget. Pak, kami pakai studio ya, saya mau podcast abang ini. Kami terbuka. Berarti orang luar kalau mau minjam, mau ngobrol tapi diabadikan, tapi mau dipost, dipublis, boleh. Syaratnya yang tadi itu, yang nggak salah, yang nggak ini. Berarti tim yang mendukung kegiatan ini selalu siap nih, standby. Kita atur waktu mungkin. Atur waktu, kemudian kita berharap nanti makanya ini anggaran sudah siap, perangkat sudah siap. Manfaatkan itu bukan hanya menjadi itu yang mau belajar mengoperasikan. Berarti bukan hanya yang ngomong, bukan hanya narasumber. Silakan belajar, silakan, karena ini kan milik bersama nih, kan milik kades, milik masyarakat. Tapi kita masih berharap nih, mungkin untuk pertemuan berikutnya kita mengharap ada bantuan sponsor. Ini kan masih terbatas ya. Satu, kita baru sekali menganggarkan, termasuk misalnya kursinya, kemudian mungkin kualitasannya, kemudian kalau menggunakan studio ini siang kok panas. Iya, mungkin kalau ditambah AC, siapa tahu nanti ada toko-toko di Tayan mau nyumbang AC. Siapa aja deh. Siapa tahu kita habis ngomong ini besok sudah ada di depan kantor tanpa tahu pengirimnya. Itu alhamdulillah. Oke, mungkin sampai sini kali pembahasan kita, Pak Garis. Oke, mohon dukungan lagi dari semua masyarakat, kemudian kepada pemerintah juga, pemerintah Supradesa, mungkin dari Pak Bupati, dari Kominfo, Kabupaten Sanggau, mungkin bisa ada perhatian lebih, ada support, membantu. Seperti itu. Kita juga mengharapkan semua warga pedalaman ikut berpartisipasi mungkin untuk mengembangkan pedalaman TV. Ya, ya harus. Karena kan ini milik kita, milik kita warga masyarakat pedalaman. Ya kita bangun bersama, kita manfaatkan bersama. Oke, sampai di sini. Mungkin terima kasih. Satu pesannya Pak Kades, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Terima kasih.